Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah musyawarah hadirin semoga dimuliakan Allah. Mari kita mulai pada malam ini, mari kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah dan nanti kita lanjutkan dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa fi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadirun la yumallu sama'u tanazzaha qawli wa fi'li wa niyati tanazzaha qawli wa fi'li wa niyati bihi astabi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbin najati wa hayrati dalilun li qalbin najati wa hayrati fa ya rabbi madini bi sirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqallati wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqallati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد نبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام وعلى أصحاب رسول الله تابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ولجميع الملائكة المقربين والملائكة المحافظين والملائكة الموكلين ولجميع أولياء الله تعالى وصحبه وشرك الأرض وضارها وغيرها وغيرها ونعوذ رسول الله عليه سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وصلى الله عليه سيد الشيخ محمد صادق وصلى الله عليه سيد الشيخ وجميع أولياء سابقا الجامع وخصوصا جامع الأولياء وصحبه ولجميع أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وللمشيخنا ومشيخنا خصوصا إلى عدد جميع الكفر والرسول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Jadi jamaah saudara hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali dengan alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah curahkan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah senantiasa selalu berikan kekuatan iman kepada kita semua, diberikan keistiqomahan di dalam beribadah, dan mobil khusus dalam kesempatan ta'lim rutin. Allah berikan ilmu yang bermanfaat pada kita semua. Allah berikan bimbingan serta petunjuk bagi kita semua untuk dapat memperbaiki dari setiap akwal maupun ahwal kita dalam kehidupan dunia ini, sehingga mudah-mudahan dalam kehidupan dunia kita meraih kebahagiaan, dan mudah-mudahan kita pun meraih kebahagiaan kelak nanti dengan membawa bekal amin. Jemaah yang dirahmati Allah, salawat kita berikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita pun terus dapat mendekati diri sebagai umatnya beliau, dan bersama-sama kelak nanti di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Shadaqati. Dalam pembahasan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang pembahasan masalah sedekah. Sedekah tentunya ini menjadi sebuah hubungan, yaitu bukan hanya hablum minallah tapi juga hablum minannas, terlebih malah hablum minannas, menjaga hubungan antara sesama, penyeimbangan dan sebuah kesadaran akan kenikmatan dan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa yang dimiliki oleh kita yang sejatinya itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari setiap kelebihan itu Allah menginginkan atau menguji dari setiap kelebihan yang dimiliki dengan sifat Allah yang maha memberi, maka kita harus dan mampu untuk melakukan hal tersebut. Qala Al-Habib Abdullah radhiyallahu anhu dari hadis, dari sebuah hadis mengatakan, man tasaddaqa faqad lahya sab'ina syaitan. Man tasaddaqa, barang siapa yang bersedekah, maka dia telah melepas lahya sab'ina syaitan, yaitu tulang dagu yang menempel ini, melepas sab'ina syaitan, 70 setan. Jadi melepaskan 70 setan maksudnya bayani khalifu sifati syayatin, yaitu yang dikehendaki ketika seseorang itu mampu untuk bersedekah, maka dia telah mengalahkan sifat-sifatnya setan, yaitu ada 70 tadi. Ada 70 setan yang mencegah pada diri seseorang untuk melakukan sedekah. Nah, sedekah itu gampang-gampang sulit ya memang, karena bukan hanya pribadi ya, tapi setan pun mencegah. Apa sih
diperintahkan setan, fasyaitonun ya'muruhu bil bukhli. Di antaranya dari 70 setan tadi, ada setan yang memerintahkan memang untuk menjadikan seseorang itu bakhil, pelit, gak mau mengeluarkan, gak mau peduli terhadap sesama, gak mau sadar diri bahwasanya rezeki itu memang diberikan oleh Allah, terkadang lebih adalah untuk berbagi. Tidak sadar bahwasanya ada sifat Allah yang Maha Pengasih, terkadang ada orang yang butuh dikasihi dengan kelebihan kita, dengan harta, itu kita lupa bahwasanya Allah Maha Pengasih, kita tidak mensifati daripada sifat Allah. Memang perintahnya setan di situ itu memerintahkan untuk bakhil, untuk pelit. Wa akharu yukhawwifuhu al-hajat. Jadi 70 setan yang menempel pada diri manusia, yang sebagian yang memerintahkan memang untuk menguasai dan menjadikan seseorang itu bakhil. Jadi sifat bakhil itu bukan sifat bawaan lahir, tapi memang pengaruh daripada setan yang menempel di dalam diri, yang memang tugasnya dia itu menciptakan sebuah karakter pada diri seseorang sehingga menjadi bakhil. Karena kalau sadar dari awal kita diciptakan memang gak punya apa-apa kan ya, gak punya apa-apa dan gak membawa apa-apa. Yang ada manusia ketika berlahir itu dia hanya bisa menerima, ya dari kasih sayang ibunya, dari kasih sayang bapaknya, kakaknya, saudaranya, kadang tetangganya pun ikut mengasihi. Nah, namun sifat manusia yang dirubah, yang bisa berbuat tadi, sehingga ketika memiliki sesuatu apapun yang miliki bahkan lebih daripada yang lainnya, tercipta sifat bakhil karena dia tidak mengalahkan daripada setan yang memang di situ menempel menciptakan kebakhilan bagi diri seseorang. Nah, ada orang yang sifatnya kemudian dia sebenarnya suka memberi, tapi dibuat oleh setan yang 70 tadi itu al-hajat, dibuat rasa takut dengan kebutuhannya, dibuat rasa takut terhadap kebutuhannya. Aslinya dia peduli, dia suka memberi, tetapi kemudian dibenturkan dengan kebutuhan dirinya, yang misalnya pas-pasan atau lagi butuh sesuatu, istrinya, keluarganya, kebutuhannya ini dalam waktu dekat masih belum tercapai. Sehingga apa? Ketika ada orang yang membutuhkan, entah orang yang minta-minta atau tetangganya dari benar-benar kesulitan atau saudaranya, ini dibuat apa? Khawatir, yukhawwifu al-hajat, dibuat khawatir dengan kebutuhannya. Wa akharu ya'muruhu wa yu'akhiruhu wa nahwu dzalik. Dan sebagian lagi setan yang lain itu dia memang memerintahkan untuk sedekah. Ada yang diperintahkan untuk sedekah. Wa yu'akhiruhu, dan juga untuk apa? Mengakhirkan. Jadi enggak secara langsung. Jadi berbeda tiga hal tadi. Kalau yang pertama itu memang bakhil, sudah benar-benar setan berhasil, tidak mau mengeluarkan sama sekali. Yang kedua dibuat khawatir. Yang ketiga ini tidak khawatir, dia tidak punya kebutuhan yang mepet, dia punya kelebihan, tapi diakhir-akhirkan. Jadi yaudah nanti datang lagi ya ke sini. Yaudah ntar dulu nunggu bapaknya. Lain waktu aja lah.
bisa, dia mampu, tapi diakhirkan. Ya memang ini langkahnya setan. Tujuan awalnya memang bakhil, yang kedua ditakut-takuti, yang ketiga karena tidak ada rasa takut khawatirnya, maka setan menunda-nunda. Jamaah yang dirahmati Allah, maka mari kita buat kajian ini sebuah kesadaran bagi diri kita untuk mengenali sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih, Maha Pemurah, dan menghilangkan rasa kekhawatiran bagi diri kita, dan mudah-mudahan kita pun bisa melepaskan belenggu setan ini, yaitu apa tadi? Wa nahbu dzalik ila sab'ina syaitanan, dan apa itu sampai 70 setan terbagi hal-hal yang macam-macam. Nah ini ketika seseorang itu bersedekah, maka faqad lah ya sab'ina syaitan, melepaskan belenggu di sini. Ini 70 setan yang memang ditugaskan untuk membuat diri kita menjadi seorang yang bahagia. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, mari kita sadari, setan memang akan berusaha dari sudut manapun untuk merugikan, merugikan kita orang yang beriman, sehingga mengurangi apa yang seharusnya memang menjadi kebaikan bagi diri seseorang itu sendiri. Karena di antaranya hilangnya kebaikan, datangnya kesulitan itu karena perkara seperti itu. Makanya dalam hadis Rasul juga ada disebutkan, barang siapa yang meringankan kesulitan dari saudaranya, maka dia pun akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kesulitannya. Memudahkan urusan saudaranya, maka Allah pun akan memberikan, menanggung urusan itu. Qala Ibnu Samad, ajibtu liman yashtari al-mamal bimalihi wa la yashtari al-akhrara bima'rufi. Di sini seseorang yang sudah merasakan, Ibnu Samad dikatakan di sini, ini heran, ajib, heran liman yashtari, terhadap orang yang mampu membeli budak dengan hartanya. Budak itu kan kalau zaman dulu ya seseorang yang bisa membantu memenuhi segala kesulitan rumahnya lah seperti itu. Kalau saat ini mungkin ya heran bagi seseorang yang bisa membeli sesuatu yang lebih, misalkan HP, HP masih punya satu beli dua, motor satu beli dua, berada ini artinya itu sesuatu yang lebih, sesuatu yang lebih. Sebenarnya cukupnya diri kita, kalau dipikir cukup, yang mungkin cukup makan hari ini, cukup pakaian, cukup tempat tinggal, bukan sebuah kecukupan. Artinya sesuatu yang memang kita itu lebih mampu, atau sedikit ketika dikurangi saja, ini kenapa nggak bisa? Makanya heran di sini, ajibtu liman yashtari, heran terhadap seseorang yang mampu membeli barang, kita minta barang aja dengan hartanya, tapi tidak bisa wala yashtaril al-akhrar bima'rufi, tapi tidak mampu membeli al-akhrar itu kehidupan dengan perbuatan baiknya, yaitu sedekah tadi. Maaf, al-akhrar itu di sini sebuah kebaikan, bisa jadi nanti kebaikan di akhirat. Kebaikan di akhirat. Nah, dengan apa? Bima'rufi, dengan
kebaikan. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, sebenarnya sedekah itu bukan hanya dengan harta, tapi bukan berarti ketika punya harta kemudian sedekah yang lain saja. Kemudian ya. Artinya kita punya lebih di mana sih? Kita punya lebih, tentunya orang yang membutuhkan itu karena dia tidak lebih daripada diri kita. Ya Pak. Misal orang yang butuh dengan harta berarti katakan kita lebih unggul, lebih kaya. Orang yang butuh tenaga berarti kita lebih mampu daripada dirinya. Lain urusannya dengan harta, dengan tenaga. Nah ini pun bisa menjadi sedekah. Misalnya orang punya duit tapi tidak bisa sesuatu yang dengan tenaganya. Nah, kemudian kita membantunya dengan tenaga kita, itu sebuah sedekah. Bahkan sedekah untuk diri sendiri yang disampaikan dalam sebuah riwayat kita itu, yaitu dengan apa? Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu pun menjadi sedekah bagi diri kita. Sedekah bagi organ-organ tubuh yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Nah jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita itu mampu membeli suatu barang, kenapa kita tidak mampu untuk memberikan sedikit kebaikan terhadap orang lain? Maka mari kita jadikan sebuah prinsip. Ya. Kalau bisa, makanya kenapa harus dipaksa? Biasanya kalau makan saja harus ada PPN-nya, ada pajaknya. Itu kita rela-rela saja mengeluarkannya. Ya. Padahal nggak tahu kan itu kemana. Nah yang jelas-jelas misalnya ketika kita berbagi makanan, mengeluarkan sedekah, ya 1.000, 2.000, ini kalau sehari bisa diistiqomahkan saja bisa jadi kebaikan bagi kita. Terkadang kita sedekah itu di waktu-waktu tertentu, ya Pak, di waktu-waktu tertentu, tapi sekali-kali aja. Momen seminggu sekali pas Jumatan, momen setahun sekali pas Idul Fitri, Idul Adha, momen lagi saat pembangunan. Mengapa di saat yang biasanya rajin kita tidak mencari itu? Ayo kita buka diri kita jadikan diri kita mudah-mudahan bisa menjadi ulama ahli. Innal ummata fi batni jari, sesungguhnya satu suap yang masuk ke dalam perut orang yang lapar ini afdhalu min imarati sab'ina jami, ini lebih utama daripada membangun 70 masjid. Masya Allah, Islam itu sederhana. Allah Subhanahu Wa Taala kemudian tidak membuat seseorang atau membuat hamba itu tidak mampu melakukan suatu kebaikan itu. Terkadang kita berpikir, wah enak ya jadi orang kaya, dia bisa bangun masjid, bangun madrasah, dia bisa sedekah. Nilai sedekah yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan itu bukan nilainya, tapi sedekahnya yang dikeluarkan. Nilainya berapa? Ya, nggak jadi masalah, tapi Allah melihat dari apa? Amalnya. Nilai yang besar belum tentu, belum tentu diterima atau apa. Artinya, mengapa sampai demikian? Coba, karena kebutuhan di sini ada sifat kasih dan sayang. Mengapa kalau misalnya bangun masjid? Bangun masjid itu pun juga sebuah sedekah. Saya bangun masjid itu sedekah. Buat sebuah bangunan yang di situ nanti bisa jadi tempat sarana ibadah, itu sedekah juga. Tapi mengapa sedekah yang satu suap saja fibat bijak dan yang masuk ke dalam perut orang yang lapar, di situ lebih baik daripada membangun masjid. Jamaah yang dirahmati Allah, disinilah unsurnya yang dikehendaki Allah.
Artinya ketika kita itu memberikan sesuatu yang memang di situ itu, maksudnya di situ adalah hambanya Allah. Dan urusan memberi rezeki itu urusannya urusan Allah. Tapi bagi seorang hamba yang dia bisa memberikan sesuatu terhadap hambanya Allah, artinya di sini dia mempunyai sifat yang mana sifat itu adalah sifat Allah. Maka di situ Allah yang merasa kalau misalnya ini bangganya Allah terhadap seorang hamba yang dia peduli terhadap hambanya Allah. Kadang kita kalau didatangi orang kita bisa apalagi datangnya terus-terusan diusir sini lagi sini. Coba ayo kita bangkitkan diri. Itu apa? Allah yang hamba Allah, makanya ketika ada sifat rahmat di dalam diri kita itu lebih baik. Masjid besar-besaran ada itu membangun rumah Allah, tidak membangun rumah Allah. Tapi Allah lebih bangga kepada seseorang yang dia itu bukan untuk Allah. Allah tak butuh. Ya betul. Allah butuh. Allah kita menginginkan agar Allah bangga terhadap diri kita. Maka kebanggaan Allah itu di saat kita juga memiliki sifat yang Allah di dalam diri kita. Itu sebab jamaah yang terkata. Tapi bukan berarti ketika masjid butuh bangunan, sholat butuh bangunan, kemudian kita mampu di mana enggak begitu juga ya. Artinya standar ya kebaikan terhadap seseorang walaupun belum mata satu. Fi ba'dil ahbar anna Khalilur Rahman Ar-Rahim Rahman Ar-Rahim Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam lama bunya Baitul Karim wa faradha min banaihi shalla fi kulli ruk'in min arba'ihi al-farqati. Jadi dikisahkan dalam sebuah kabar di mana Nabi Ibrahim ketika selesai Nabi Ibrahim ini membangun Ka'bah Baitul Karim, bangun Ka'bah selesai dari imam. Kemudian Nabi Ibrahim ini sholat fi kulli ruk'in min arba'ihi al-farqati. Setiap pojoknya misalkan pojok daripada Ka'bah tersebut, ini Nabi Ibrahim ini sholat sampai 1000 rakaat. Setiap pojok 1000 rakaat, 1000 rakaat, 1000 rakaat, 1000 rakaat. Wa wahya, dan diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, ma ahsana ma fa'alta. Alangkah baiknya kau melakukan hal tersebut. Ma ahsana ma fa'alta, yang telah kau lakukan ini alangkah baiknya, alangkah bagusnya. Walakin luqmatun fi batni ja'i tunfaquha alaihi khairun min hadza kulli. Tetapi satu suap yang masuk ke dalam perut orang yang lapar yang kau berikan kepadanya khairun min hadza kulli, itu lebih baik daripada itu semua. Jamaah yang dirahmati Allah, Allah itu suka ketika kita itu menjalin hubungan antara kita sebagai seorang makhluk terhadap Sang Khalik, yaitu Allah. Allah suka, yaitu alhamdulillah, itu Allah suka. Jamaah yang dirahmati Allah, yang kayak tadi membangun masjid, ini Nabi Ibrahim ibadah sampai 1000 rakaat di setiap pojokan Ka'bah, itu alhamdulillah, Allah suka. Makanya Allah pun mengakui ma ahsana ma fa'al, bagusnya kamu lakukan, alangkah baiknya yang telah kau lakukan, alhamdulillah, menjadi dirinya. Tapi jemaah yang dirahmati Allah, kita sadar ya, sebenarnya dalam hal tersebut
itu bukan Allah butuh ibadah kita. Bukan Allah butuh kita membangun rumah Allah, tempat ibadahnya Allah. Karena Allah menjadikan bumi ini terbenam, ini adalah untuk ibadah. Jadi dimanapun nggak harus ibadah di sini, cuma kalau misalkan aku ibadah, ya jamaah, gitu ya. Tapi Allah nggak membatasi ibadah itu dalam satu titik. Di mana ibadah ketika hamba Allah beribadah kepada Allah, tapi sadar diri kita Allah itu tidak butuh, ya. Tapi kita yang butuh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi coba Bapak jamaah yang berkata, kalau orang yang nggak butuh dikasih, bangga, ya bangga lah, gitu ya. Tapi kalau nggak butuh, ya biasa sebenarnya nilainya, ya biasa ya. Itu sebuah kewajiban, memang sebuah makhluk. Tapi Allah akan lebih bangga di sini dikatakan ketika kita itu kemudian peduli dengan hamba Allah. Kalau sampai ada hamba Allah yang lapar, ini justru menjadi sesuatu yang mendatangkan berkahnya Allah. Yang mudah-mudahan kita bisa terkenal, menghadirkan, Amin. membiasakan hadir seperti Allah. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Di dalam surah As-Saba ayat 39, Insya Allah berfirman, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu. Dan tidak ada sesuatu yang telah kau keluarkan, yang telah kau infakkan, kalian infakkan syai'in dari sesuatu tersebut, bahwa yukhlifuhu, kali Allah Subhanahu wa taala itu menggantinya. Allah menggantinya. Jadi sedikit dari yang diinfakkan, bahwa khairur raziqin, dan dialah Allah sebaik-baik dan memberikan rezeki. Wa ma naqasu malun min shadaqatin bal yazdadu. Jadi harta yang dikeluarkan, harta yang disedekahkan, ini tidak akan berkurang. Bal yazdadu, bahkan bertambah dan bertambah. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, kadang kita punya kebutuhan, ya, punya keinginan yang lebih, tapi tidak mau dikeluarkan. Kepada tadi kekhawatiran dari harta yang dikeluarkan, yang disedekahkan, takut berkurang. Karena ini Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa khairur raziqin. Dalam hadis Habib Muhammad bin Thahir mana semua saudara pribadi sendiri berkah, yakinlah ketika kita sedekah jemaah yang kepada Allah, kita harus menikmati, dulu aku masih sendiri ya, menjawab tertua pesantren, pernah membuktikan kita harus menikmati. Saya kalau lebih sedikit, waktu itu kebutuhan lebih banyak, duit 50.000, kebutuhan banyak, habisnya saya masukin untuk sedekahkan, saya sedekahkan, setelah itu ya Allah sudah buat saya sudah habis, dan sisa uang saya sedekahkan. Alhamdulillah, dan Allah Subhanahu wa taala. Dan hal yang seperti itu, kenapa saya berani demikian? Karena saya pernah mendengar kisah Sayyidina Ali karramallahu pun demikian. Sahabat Ali itu membuktikan kewajiban sedekah. Beliau pun membuktikan ketika dengan keadaan beliau, ya, kemudian bahwasanya Allah
memuji demikian, maka rasa-rasanya itu semakin bertambah mantap. Idza tasaddaqa ar-rajulu bi shadaqatin taqulu bi lisanin haliha salasa kalimatin. Ketika seseorang itu bersedekah, maka sedekah sendiri itu akan menjadi saksi dan akan berkata taqulu bi lisanin haliha salasa kalimatin, dengan 3 kalimat. Qad kuntu qalilan, sungguh aku ini sedikit, fasirtu katsira, kemudian menjadi banyak ketika disedekah. Ketika harta itu sedekah, jadi walaupun nilai itu sedikit, Pak, sehari bisa kasih ajak makan siapa, kasih makan siapa, nilainya mungkin kalau kita beli nasi bungkus itu kan nggak seberapa, tapi 1 bungkus bagi orang yang mungkin belum makan, masya Allah, luar biasa. Sehingga yang sedikit tadi, kuntu qalilan, aku ini sedikit, tapi ketika disedekahkan menjadi banyak. Ya, nilainya lipat-lipatan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Qad kuntu faniyatan fasirtu baqiyah, dan aku ini sebuah hal yang fana, artinya perkara dunia, ya duit perkara dunia, makanan juga perkara dunia, ya. Ini fana, maka ketika disedekahkan fasirtu baqiyah, maka menjadi kekal. Menjadi kekal artinya kalau misalkan nasi ini hanya dimakan untuk menghilangkan lapar saja, ya sudah, sehari dia akan keluar sehari mungkin ke dalam tubuh, tapi ya menjadi urusan dunia saja, fana, hilang. Hanya karena sukses kemudian jadi dibawa, gitu kan ya, kemudian orang kaya jadi miskin, itu banyak. Bahkan yang kaya dari lahir sampai meninggal, begitu meninggal juga, jadi dengan urusan dunianya selesai. Kemudian dia tidak membawa kekayaannya, membawa kekuasaannya saat dia meninggal dunia. Mungkin perayaannya ramai, tapi di kuburan sendirian. Ya, seperti itu fana, artinya karena dunia. Tapi ketika disedekahkan maka akan menjadi kekal, kelak nanti akan ada nilai dari Allah Subhanahu wa taala. Qad kunta tafaduni, dan engkau yang mensedekahkan harta, sebelumnya engkau menjaga. Fasyutu ahfaduka, maka ketika disedekahkan maka aku yang akan menjaga. Biasanya kalau orang yang harta disimpan gitu ya, dijaga, maka kalau misalnya nggak mau berbagi, artinya dia pelit, dia khawatir dengan hartanya, maka dia tidur aja susah, takut tidur aja, khawatir nanti ada maling lah, ada yang nolong lah, botol tuyul lah, khawatir dan takut. Dia jaga hartanya. Tapi ketika dia itu bersedekah, maka sedekahnya yang akan menjaga. Artinya mungkin dia suka memberi terhadap security, misalnya memberi terhadap tetangganya, itu amalnya sedekahnya dijaga. Terhadap tetangganya, lihat kotornya belum dimasukin, diingetin, lihat kuncinya nyangkut juga dibilangi, diingetin, ya. Bahkan ada yang mencurigakan juga dibilangin. Kembali dari sedekah, dan Allah juga menjaga. Coba kalau orang yang bilangin, udah. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, diceritakan juga rajulan Allah majelis al-Habib Ali bin Muhammad al-Absi. Jadi sebuah pengajian Habib Ali bin Muhammad al-Absi, wa syarah al-Habib hadal hadis yang tadi, maksudnya sedekah itu melepaskan setan, 70 setan. Wa azama ar-rajulu ala sedekah, kemudian
karena keinginan yang kuat dan kesadaran dari laki-laki tadi bahwasanya sedekah itu melepaskan setan yang membelenggu, yang menjadikan sifat bakhil, yang menjadikan sifat khawatir, yang kemudian menjadikan sifat yang menunda-nunda. Itu bisa lepas dan hilang sehingga termotivasi seorang laki-laki tersebut untuk apa? Untuk bersedekah. Saya mau sedekah karena saya ingin melepaskan belenggu setan ini yang buat saya bakhil, buat saya khawatir, dan buat saya menjadi ragu-ragu, menunda-nunda. Falamma dakhala baitahu laqiya zawjatahu. Tapi ketika dia sampai di rumah, dia bertemu dengan istrinya. Fa awwaftu al-faqra fa annahu fi hajatin ila al-mal. Nah, ini ada kitanya sudah semangat dengan mengeluarkannya dengan sedekah. Tapi apa? Ternyata sampai di rumah, istrinya dibilang, kita masih butuh ini, kita masih buat ini, ngapain sih ini, ngapain segala macam ya dengan kebutuhannya. Maka apa? Fatal atas sedekah. Gak jadi makan sedekah. Malah kata Habib, kemudian ketika bertemu Habib, laki-laki tersebut berkata, ya Habib, ini syaitonatu, sehingga saya ada setan perempuan di baiti, di rumah. Maqadartu 'alaiha pakai bahasa kaina syaitonah, satu saja di rumah yang mencegah saya untuk sedekah. Dan ini saya gak mampu, bagaimana 70 setan. Setan perempuan, Masya Allah. Ya dikasih pengertian, dikasih pengertian. Makanya apa? Ya ngaji ini gimana caranya kemudian kita bisa memberikan pengertian kepada istri. Ini loh sedekah itu kalau kita keluarkan sedikit saja maka nanti akan jadi banyak. Ini loh sedekah itu kalau misalkan ini sedekah cuma sia-sia ini kalau cuma kita makan doang. Jadi tolak gitu, jadi lewat aja. Tapi kalau disedekahkan ini akan jadi kekal nanti. An Abi Abbas, an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari sahabat Ibnu Abbas, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, atas sa'il imra'atun wa fi famihi luqman. Jadi datang seorang pengemis, sa'ilatun. Datang seorang pengemis imra'atan kepada seorang perempuan. Atas sa'ilun imra'atan. Wa fi famiha, dan di dalam mulutnya perempuan tadi luqmatan, ada sesuatu, ya sesuatunya itu sesuatu makanan. Fa akhrajatil luqmatan, dan dikeluarkan suapan tersebut, fanawatuha sa'il, dan diberikan kepada sa'il, orang yang meminta-minta tadi, yaitu pengemis tadi. Ini gambarnya jangan kita bayar kasih, asli disuap ini harus ada kembali lagi dikasih ya. Kayaknya gimana ya? Ini jamaah yang dirahmati Allah. Kalau kita menggambarkan ya dari cerita ini, kenapa sampai yang ditahan yang sudah di mulut dikeluarkan? Bisa jadi karena punyanya cuma ini loh. Ya. Kalau punya yang lain mah, ya ngapain ini? Tetap jadi makan, ambilkan yang lain, ambilkan yang disimpan. Ini lebih lagi karena ukuran Allah, Nabi, ya para sahabat, asal dirinya nggak lapar, ketemu orang yang lebih lapar, itu diduluin yang lebih lapar, padahal belum makan juga tidak terlalu. Atau kita memang lapar nih, tapi kita masih punya kemungkinan nanti kita bisa makan dalam waktu sejam. Ini orang lebih susah, dia mungkin nggak ketemu, maka didahulukan. Masya Allah, sifat rahmannya, sifat kasihnya, sifat sahabat yang mungkin lebih merasakannya, mengenal Allah itu lebih enak, nikmatnya iman sampai demikian masuknya ke dalam dirinya. Ini saking mungkin nggak ada lagi, tapi sudah masuk ke dalam mulutnya. Jadi kalau gambarannya di masa Rasulullah berarti kurma lah yang masih utuh, belum digigit-gigit, belum dikunyah
dikeluarkan lagi, dicuci, dikasih. Masya Allah. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Falam talbas an ruziqat bulama falamma jaa adzambu fahtamal. Jadi ternyata ini seorang perempuan yang tadi, ini berarti hikmahnya atau berkahnya daripada dia memberikan sedekah dari apa yang dia miliki. Dia punya seorang anak yang ternyata anak tersebut sedang bermain, kemudian datang seekor serigala. Fakta malam. Kemudian serigala ini ternyata membawa anaknya dengan membawa pergi. Digigit tuh anaknya, dicangking itu ya. Fakharajat tadu fi asari dambi. Kemudian perempuan tadi di waktu yang lain ini, perempuan tadi ketika tahu anaknya itu hilang, dibawa oleh seekor serigala, ada jejak ekor serigala tersebut, kemudian dia ikuti jejaknya. Dia keluar mengikuti jejaknya serigala tadi sambil dia itu berkata, wahia taqulu ibni kehilangan anakku. Fa'amarallahu ta'ala malakan. Kemudian Allah perintahkan kepada malaikat, alhi andik, kejarlah serigala tadi. Disuruh kejar. Kemudian disuruh di sini mengeluarkan anaknya, melepaskan anaknya dari cengkraman serigala tadi yang dibawa. Faqala qul li ummihi, dan katakan kepada ibunya, kata Allah ya. Qul li ummihi, siapa Allah, yukrauki assalam, bahwasanya Allah menitipkan, menyampaikan salam kepadamu. Qul hadhihi luqmatun bi luqmatin, dan katakan ini sebab satu suapan dengan suapan yang lain. Jamaah yang dirahmati Allah, berarti ini termasuk wujud di antaranya sedekah itu tadfa'ul, bisa menolak bahaya. Sedekah bisa menolak bahaya. Kan ada dikisahkan itu seorang ulama yang masyhur itu tidak keluar untuk beraktivitas sebelum dimulai dengan sedekah. Berapa itu sedekah? Jadi mengawali aktivitasnya itu dengan bersedekah. Itu rutin. Ya, mudah-mudahan kita tergerak ya, karena sedekah sedikit ini memberikan kemanfaatan yang sebentar lagi juga Idul Adha. Idul Adha juga termasuk kurban, itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lebih daripada itu pun bisa sama-sama merasakan ya, orang yang mungkin gak kuat makan daging ya, gak kuat beli daging, akhirnya dengan adanya kurban dibangun merata, semuanya bisa merasakan daging. Itulah kebersamaan, contoh yang diberikan ya sebagai syariat agar kita bersama peduli terhadap sesama. Nilainya lebih dari ada sedekah, itu lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah yang dirahmati Allah, cukupkan sampai di sini. Bermanfaat, benar, sehat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing dan menuntun kita, sehingga kita diberikan kekuatan pula. Mudah-mudahan kita dijadikan golongan orang-orang yang hadis. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.